ke-7 RI Joko Widodo membenarkan telah meminta relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Pernyataan ini muncul usai sejumlah orang dekat Jokowi seperti Budi Ari terkena gelombang reshuffle Prabowo. Lalu apa yang dibaca dari pernyataan Jokowi ini? Kita langsung saja bahas bersama dengan Ketua Umum Relawan Bara JP, Frans Ansanai, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam, Pak Frans juga Bang Ray. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Sejauh ini. Kok sejauh ini sih Ya, harus kita sehat? tahu besok. Iya sih, ya semoga tapi sehat terus dan cerah terus. Tapi ngomong-ngomong soal yang hangat sekarang kan Pak Jokowi kemarin baru bilang bahwa betul mengarahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini gimana awalnya ada arahan dari Pak Jokowi, Pak Frans? Iya, jadi begini. Terima kasih ya Mbak, saya dihadirkan supaya mengklarifikasi, minimal memberikan informasi yang kenapa sih alasannya kan. Jadi kami ini punya pengalaman dengan Pak Jokowi waktu beliau masih menjadi presiden dan menjelang akhir periodenya. Ya. Waktu itu saya ini PLT Bara JP Papua. Kemudian beliau berkunjung ke Papua dan bertanya kepada saya pada saat pertemuan di airport, Pak Frans gimana? 3 calon ini seperti apa? Saya katakan bahwa untuk Papua 80% loh Pak Prabowo. Padahal dinamika Papua dengan Pak Prabowo itu agak sedikit ekstrim ya. Dimunculkan sebagai calon presiden. Tapi kerja masif dari Bara JP, kita mencoba menjelaskan kalau Pak Prabowo yang maju didukung oleh Pak Jokowi, kemudian wakil presidennya waktu itu kan masih gonjang-ganjing. Belum tahu siapa waktu itu presnya. Masih ada Mas Ganjar, kan, yang Pak Erik dan sebagainya. Tapi kami Bara JP mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah kalau sekarang momentumnya apa? Kenapa Pak Jokowi memberikan arahan sekarang kan masih 11 bulan ya pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran? Begini, saya kira sikap Pak Jokowi mendorong relawan untuk menyampaikan itu saya baru ketemu beliau lagi kira-kira bulan Juni ya, sebelum kami kongres luar biasa. Jadi kita ada kongres luar biasa, terus saya melapor karena beliau pembina, saya izin lapor Pak karena mau kongres luar biasa. Kemudian panitia ketemu, gimana arahan Bapak? Ya dukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu Juni atau sekarang ditekankan lagi? Juni. Juni waktu itu ya? Untuk Bara JP. Untuk Bara JP khusus. Saya nggak tahu relawan lain. Tapi untuk Bara JP bulan Juni. Kemudian kita kongres, begitu kongres saya terpilih dari semua daerah di Taman Mini. Dan ya saya bluffing langsung. Bara JP konsisten mendukung arahan Pak Jokowi. Bahwa kita mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah kalau pernyataan Pak Jokowi kan baru ya, kemarin itu mengatakan bahwa ada arahan. Ada arahan baru lagi soal ini? Bagi Bara JP arahannya jelas waktu kami bertemu beliau dan arahannya seperti itu. Nah ini kan banyak relawan yang juga bertemu dengan beliau. Nah relawan Pak Jokowi ini kan banyak yang mengklaim atau mungkin juga memang bekerja bagi Pak Jokowi di periode yang lalu dan itu disampaikan secara umum baik kepada semua relawan, berarti di dalamnya ada Bara JP. Nah, tapi yang ingin saya katakan kepada Bara JP disampaikan seperti itu. Nah, buat kami ini amanat. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan take over pergantian pemerintahan untuk melanjutkan. Soal ada program Pak Jokowi yang bisa dilaksanakan tidak, tapi ada juga program yang muncul dalam skala prioritas Pak Prabowo sekarang ini, yang pasti menurut kami ini kesinambungan antara Nawacita dan Astacita. Nah kita sih berharap semua itu bisa berjalan demi kemaslahatan bangsa. Jadi ditekankan lagi begitu ya dari Pak Jokowi, itu yang diharapkan. Kalau dari Bung Rey, momentumnya kan sekarang nih muncul lagi pernyataannya Pak Jokowi. Kemarin dikonfirmasi langsung oleh kami begitu saat di Solo, ya memang betul ada arahan. Kalau tadi Pak Frans bilang arahan terakhir untuk Bara JP sebenarnya Juni, tapi muncul lagi momentumnya sekarang. Nah itu dia yang saya juga belum tahu. Kenapa itu bisa muncul kemarin?
Kenapa Pak Frans? Ya, saya kira begini, mungkin setelah kita bluffing itu menjadi komoditi publik, Kapan itu, Pak? saya bulan Juni itu sudah bunyi. Iya, Juni. Tapi Maksudnya, sekarang muncul lagi ya, ke publik. apakah ada momentum yang membuat Pak Jokowi berbicara soal 2 periode itu gitu? Apa karena wartawan nanya saat itu? Ya, saat itu kan ditanya juga bahwa ada informasi, ada arahan Pak Jokowi kepada relawan. Kalau kepada relawan, iya. Oh, ada kepada relawan arahan, secara umum iya. ada lagi. Tapi kalau khusus ke Barajp tidak ada. Tapi Ada. itu, ada juga. Iya. Sama ditekankan lagi. Ya, arahannya itu diberikan pada saat kita sebelum melaksanakan Oke, kongres luar biasa. Tapi yang terakhir itu belum ada lagi arahan bertemu langsung dengan Pak Jokowi lagi. Beberapa Barajp? waktu lalu saya lagi di Papua menangani masalah pilkada, kawan-kawan sempat ketemu beliau, ya sikapnya sama. Oke. Nah, Saya melihatnya jadinya begini, setelah gimana? mendengar penjelasan Pak Frans ya. Ada 2 menurut saya. ada apa itu, Bang? Pertama, ini untuk menegaskan kepada publik bahwa posisi politik Pak Jokowi itu berada di dalam lingkaran kekuasaan Pak Prabowo gitu ya. Karena sejak peristiwa tanggal 27 sampai ke tanggal 30 itu kan banyak orang bertanya-tanya di mana Gibran, di mana Gibran gitu. Jadi ada kesan bahwa Gibran itu tidak berada dalam lingkaran yang disebut dengan kekuasaan itu gitu. Nah, mungkin karena itulah Pak Jokowi mengatakan jangankan 1 periode, 2 periode pun kita akan dukung, kan kira-kira gitu. Menjawab isu kalau adakah perpecahan atau tidak ingin dibantah dengan ini itu begitu. makanya, iya. satunya. Jadi termasuk yang lebih dalam isunya kan soal apakah kemungkinan Solo juga ada cawe-cawe di dalam peristiwa 27-31 itu kan kira-kira gitu. Unjuk rasa. Begitu. Iya, unjuk rasa itu kan isunya di mana-mana kan soal itu. Ya. Nah, jadi Pak Jokowi seperti keluar untuk mengatakan, oh nggak ada, kami ini bahkan akan dukung Prabowo Jokowi itu, Prabowo Gibran itu kalau bisa sampai 2 periode gitu. Jadi sebetulnya ingin menempatkan posisi politiknya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan spekulasi yang muncul di tengah publik. Nah, itu menurut saya yang pertama. Nah, yang kedua, dan dengan sendirinya menurut saya mengikat kepada Pak Prabowo. Mengikat apa? Ini seperti melamar di awal nih gitu. Karena kan kalau 2029 kita belum tahu apakah Pak Prabowo akan bersama dengan Gibran terus atau Pak Prabowo dengan calon-calon yang lain. Gitu. Nah, dengan menyatakan bahwa skenario Pak Jokowi bersama relawan dalam ini seperti Barajp itu akan tetap ingin menduetkan 2 orang ini gitu. Jadi sebagai Prabowo, paket ya, bukan satu saja Pak Prabowo saja. Dalam konteks itulah itu yang saya sebut dilamar di awal. Gitu. Tapi ada unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga itu adalah justru juga menjelaskan bahwa isu yang tengah sekarang berkembang luas baik kepada Pak Jokowi maupun kepada Gibran soal pemakzulan. Kalau ke Pak Jokowi soal ijazah, ke Gibran sekarang soal pemakzulan, baik yang datang dari unsur mantan purnawirawan TNI maupun sekarang dengan kasus ijazah SMA-nya. Ingin mengatakan bahwa ini satu paket, bukan paket, bukan orang per orang. Jadi nggak bisa misalnya kalau ada mau mendorong Mas Gibran untuk mundur, tapi kan itu harus sepaket begitu ya. Itu harus dirujuk kembali ke pernyataan Pak Prabowo dahulu. Ketika purnawirawan ini mengajukan pemakzulan, kan Pak Jokowi doorstop ditanya oleh wartawan, gimana sikap Pak Jokowi? Pak Jokowi mengatakan kan itu satu paket. Nah, itu kira-kira. Nah, apakah Pak Frans melihat ada upaya untuk menggoyang Mas Gibran memang beberapa? Saya kira begini, untuk persoalan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden wakil presiden itu kan itu sudah selesai. Artinya presiden dan wakil presiden itu yang kita punya hari ini. Nah, tujuan yang paling esensi dari pernyataan Pak Presiden, Presiden ke-7 Pak Jokowi, dan sebetulnya kami juga relawan mengkaji itu. Mengkaji bahwa tidak salah kalau Prabowo Gibran itu kami bluffingnya adalah 2 periode. Kenapa begitu? Karena kalau 1 periode sementara gonjang-ganjing kegangguan terhadap pemerintahan yang terus dimunculkan, apa yang bisa dikerjakan di cuma 1 periode 5 tahun? Itu pikiran dan pertimbangan kami. Sehingga kalau ada penafsiran lain tentang Pak Jokowi sementara membangun satu image kepada publik atau kepada pemerintahan ini,
untuk ada hal-hal yang dituduhkan kepada Ya. beliau, saya kira mungkin masih terlalu jauh. Tapi Pak Frans melihat ada upaya untuk menggoyang posisi Mas Gibran sejauh ini. Kalau kita kan lihat di semua berita, upaya menggoyang Mas Gibran itu ada. Ya. Melalui bapaknya, melalui Mas Gibran sendiri, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang saya sebagai relawan Barajepi, 1 dekade kita berjuang untuk Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dan memimpin dan mendapat respon positif dari seluruh masyarakat bangsa, terutama saya Papua loh. Ya. Kami itu hanya satu-satunya daerah yang diberikan daerah otonomi baru di seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketertinggalan kami 18 tahun setelah proklamasi. Kita harus berpacu dengan daerah lain. Presiden berganti kepada presiden yang lain, kita tidak mendapatkan sesuatu yang signifikan. Ya kan? Nah karena itu kehadiran Pak Jokowi bagi saya dan bagi masyarakat Papua, dan saya melihat semangat masyarakat bangsa ini kan masih terus kepada beliau dengan kehadiran ke Solo dan sebagainya ya. Pak Jokowi menarik moratorium khusus untuk Papua. Baik. Dan dia memberikan pemekaran daerah otonomi. Dan efek itu sekarang ada di Mas Gibran begitu diteruskannya, dan juga Pak Prabowo. Ya karena tidak ada wakil presiden yang mendampingi Prabowo hari ini ya Mas Gibran. Oke. Dan itu kesepakatan nasional memilih kedua pemimpin nasional kita. Suka tidak suka hari ini kita punya Presiden Prabowo dan wakil presiden kita Mas Gibran. Sebagai satu paket. Nah saya tanya ke Bung Rey, sampai Pak Jokowi melontarkan pernyataan itu artinya menegaskan kembali. Bagaimana Bung Rey melihat seberapa kuat sih memangnya upaya untuk menggoyang Mas Gibran memisahkan dari paketnya sebagai wakil presiden bersama dengan Pak Prabowo? Iya, kalau dari luar kan udah kelihatan kan, ada isu soal pemakzulan kan, Iya. ada. Tapi damage effect-nya memangnya sebesar itu? Yang menarik itu karena sampai sekarang kan isu pemakzulan ini nggak pernah diputuskan. Kenapa nggak pernah diputuskan? Khususnya oleh Partai Gerindra ya, sebagai partai punya Pak Prabowo. Saya melihat karena ini mau ditahan nih, dibuat dalam situasi 50-50. Nah artinya apa gitu? Artinya kalau tetap jalan mungkin pemakzulannya akan ditolak kan. Tapi kalau misalnya ada clash nih, kan kita nggak tahu. Ada clash nih antara Pak Prabowo dengan Gibran. Boleh jadi isu pemakzulan itu akan dinaikkan. Ya. Sebagai salah satu metode untuk tetap, bukan metode ya, sebagai salah satu cara untuk menekan politik ya kepada Gibran gitu. Tapi sejauh ini kalau dari Barajepi melihat antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran baik-baik saja. Jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami kembali. Kita masih membahas soal Presiden ke-7 Joko Widodo yang membenarkan telah meminta relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Masih bersama dengan Ketua Umum Relawan Barajepi, Frans Ansanai, dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Dijawab dulu tadi Pak Frans. Memangnya sejauh ini kalau Barajepi melihat hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ada retak-retak atau so far so good? Ya begini, kalau kami sebagai pendukung ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran waktu pemilu Pilpres 2024 sampai hari ini biasa aja gitu. Ini kan opini yang dibangun dari luar, seolah-olah ada retak dan sebagainya. Dan terhadap Pak Jokowi juga demikian. Ya. Saya kira Pak Prabowo ini saya baru ketemu orang yang hatinya seperti itu, ya. Banyak rivalnya di periode-periode sebelumnya semua dimaafkan oleh beliau. Apalagi dengan seorang Presiden ke-7 Jokowi yang pada saat beliau terpilih di periode kedua, beliau datang ke rumah Pak Prabowo rivalnya dan minta kesediaan untuk sebagai pembantunya di dalam kabinet beliau. Kemudian dipulihkan pangkatnya dan sebelum menjabat kembali menjadi jenderal penuh. Artinya Pak Prabowo ini pasti punya hati yang berbeda dengan tanggapan banyak orang. Sehingga menurut saya
hubungan harmonis antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya kira tidak ada masalah. Ini kan riak-riak ini kan siapapun pemerintahan di negeri ini, jangankan di negeri ini, di pusat, di provinsi, gangguan itu selalu ada. Gitu. Jadi menurut saya itu hal yang biasa. Apakah riak-riak ini dibacanya nggak cuma soal tadi ya, soal ijazah aja, tapi juga reshuffle misalnya. Ada beberapa orang yang diasosiasikan dekat dengan Pak Jokowi diganti. Ada juga misalnya Bung Ray, dilihat sejauh ini sama Mas Gibran juga porsinya jarang juga bersama di reshuffle ataupun dalam pertemuan dengan Ketua Umum Parpol dan sebagainya. Ya tadi kalau disebut retak, saya kira memang ada retak, tapi belum terbelah. Indikasinya apa? Indikasinya tuh? Ya Anda sebutkan itu tadi kan. Saya kira kalau retak itu dimulai dari sejak Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega kan. Pasca Lebaran, di hari Lebaran Idul Fitri dulu kan. Dan sinyal yang lain itu adalah amnesti kepada Pak Hasto gitu kan. Kemudian anggota kabinet berapa? Ada 4 sampai 5 yang merupakan anggota kabinet yang sebelumnya dengan Pak Jokowi juga sekarang direshuffle oleh Pak Prabowo. Nah, ada terus soal tampil menampil kan, misalnya ketika ada 3 momentum tuh, ketika ketua-ketua partai diundang ke istana, Pak Gibran tidak ada kan. Lalu ketika Presiden melantik anggota kabinet 2 kali. Wakil presiden juga nggak ada. Yang paling menarik itu ketika acara Maulid kan, presiden di sini, wakil presiden di sini, di tengah-tengahnya ada orang gitu loh, Bang. Jadi agak kurang lazim sebetulnya di dalam tata krama duduk presiden wakil presiden kita, antara presiden dengan wakil presiden ada jeda itu agak kurang lazim gitu. Bahkan seperti kita ketahui kalau presiden membawa katakanlah pasangan hidupnya diletakkan di sini gitu ya, yang wakil presiden diletakkan di sini. Jadi bahkan pasangan hidup pun tidak boleh membuat mereka ada jeda. Nah gitu. ini apa dampaknya kalau Bung Ray melihat kalau dengan beberapa faktor tadi dianggap kok kayaknya ada keretakan, tapi kan dari internal mereka bilangnya ya nggak ada apa-apa pasti. Nah bagaimana mengukurnya? Apakah betul baik-baik aja atau enggak? Itu makanya salah satu yang paling krusial seperti yang saya sebutkan tadi tuh kan, karena hingga hari ini misalnya Gerindra belum menetapkan bahwa usulan pemakzulan itu ditolak. Oke, jadi Pak Prabowo sama Mas Gibrannya andai kata baik-baik saja, tapi di sekitarnya termasuk partai politik, apakah baik-baik saja juga betul-betul mendukung kedua paket atau paket itu sebagai kesatuan untuk maju 2 periode, Pak Frans? Saya kira kalau partai politik itu begini Mbak, belum ada partai koalisi Indonesia Maju yang mengeluarkan pernyataan seolah-olah seperti yang kita mendapati praduga dan lain-lain dari pengamat atau siapa aja ya. Karena sikap partai politik seperti Golkar misalnya itu menekankan 2 periode. Ya, soal pernyataan misalkan karena Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi, jadi wajar Pak Jokowi sampaikan. Tapi saya lihat dari koalisi Indonesia Maju masih nyaman, ya masih belum terlalu yang kita bayangkan bahwa Mas Gibran akan disetujui misalkan pemaksulannya, ya. Dan yang kedua, saya ingin kembali kepada pernyataan tadi yang Pak Jokowi menyampaikan kepada kami relawan Barajp 2 periode. Sebetulnya ini semangat kami relawan yang sudah lama sebetulnya. Kita menginginkan satu pemerintahan itu kalau hanya 5 tahun, apa hasil yang maksimal bisa kita dapat. Jadi di internal relawan ini sudah kami gonjang-ganjingkan dan kami punya 34 daerah DPD. Ya, saya ini produk daerah menjadi ketua umum. Dan saya pertanggungjawabkan masif bekerjanya DPD Barajp di seluruh Indonesia. Karena itu saya sangat yakin bahwa kekuatan relawan ya yang dianggap oleh beberapa pengamat tidak perlu ada di dalam kancah politik nasional, saya kira keliru. Relawan itu satu komunitas yang mempunyai kekuatan sangat kuat. Mendukung partai politik, mendukung calon kandidat presiden, wakil presiden di daerah pun. Saya baru menangkan gubernur Papua dengan semangat relawan ya. Artinya bahwa peran relawan ini dianggap penting untuk mendukung Prabowo. Bagi saya sangat penting untuk mendukung tapi Prabowo. Apakah juga Bung Ray melihat bahwa yang
Pak Jokowi ingin sampaikan bahwa pengaruhnya Pak Jokowi akan terus dikedepankan. Persis. Jadi kan sebetulnya pertanyaan dalam bahasa yang lain pertanyaannya itu adalah apakah mungkin Pak Prabowo juga akan melirik lagi Gibran sebagai calon wakil presiden? Ya. Karena salah satu unsur utama bukan hanya kepada Gibran ya, kepada siapapun calon wakil presidennya Pak Prabowo yaitu elektabilitas. Apakah elektabilitas Gibran misalnya masih seperti elektabilitas di tahun 2024? Ya kalau elektabilitasnya masih Itu dia. so good ya udah. Apakah juga pengaruh Pak Jokowi di Masih 2029 masih seperti kita alami di 2024 gitu. Dan saat yang bersamaan, apakah partai-partai yang tadi Anda sudah sebutkan tadi itu akan siap untuk mendukung kembali dua pasangan ini? Mengingat bahwa kita sudah tidak ada presidensial threshold. Iya. Jadi boleh jadi partai-partai yang lain juga akan dorong Punya kader calon mereka. sendiri. Kalau saya nggak diangkat ya saya akan jalan sendiri kan kira-kira gitu. Iya. Katakanlah misalnya dalam ini entah itu misalnya seperti Golkar gitu ya atau seperti misalnya PAN atau Demokrat dan sebagainya. Ya kalau Pak Prabowo tidak bersama kita ya kita bisa bentuk koalisi yang lain gitu. Jadi menurut saya persis pertanyaannya ada di situ. Makanya saya mengatakan tadi itu ini seperti melamar di awal gitu. Yeah. Pak Jokowi melamarnya di awal sehingga dengan begitu ada orientasi yang lebih fokus lah bahwa Prabowo Gibran ini selama ada orientasi yang lebih fokus lah bahwa Prabowo Gibran ini selama 4 tahun ke depan ya akan dipatok kembali untuk maju pada periode berikutnya. Oleh karena itu elektabilitas di antara keduanya harus tetap dijaga gitu. Nah, itu yang saya lihat. Nah, mengawal ini sampai 2 periode seperti apa? Karena kan PR-nya jauh lebih besar. Tadi Bung Rey sudah bilang bahwa presidential threshold-nya aja nggak ada. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Saya kira itu tidak merupakan sesuatu yang menurut kami kita harus berpikir bahwa nanti siapa aja silakan aja. Okay. Tapi bagi kami Prabowo Gibran itu harus kita kawal. Kenapa demikian? Karena mereka telah memulai satu periode pertama. Toh nanti di periode kedua elektabilitasnya bagus dan mereka maju terus, ya kita tetap kawal saya bilang. Yeah. Nah, kenapa demikian? Karena tadi parliamentary threshold-nya sudah berubah. Silakan siapa aja mau mendaftar. Sepanjang Bara JP dengan misi utama mengawal Prabowo 2 periode dengan Mas Gibran, ya kita berharap itu akan terus berjalan. Ya, saya ingin mengingatkan, menanggapi sedikit Mas Rey tadi katakan bahwa seolah Pak Jokowi ingin melamar dari awal. Saya kira ya boleh-boleh saja, ya, tanggapan boleh aja. Tapi saya nothing tulus ya melihat sikap Pak Prabowo dan Pak Jokowi mengarahkan kita. Bertanya dulu sama kami seperti apa. Jadi ada request dari kami relawan minta kedua itu. Jadi Pak Jokowi ini kan selalu bertanya dulu. Jadi itu usulan dari relawan. Oke, 2 periode aja maju satu paket begitu. Dan memang itu maunya kami relawan gitu. Nah, karena itu Pak Jokowi ya tinggal menyampaikan, ya itu mau tanyakan sama relawan. Oke, nah terakhir Bung Rey, jadi untuk kalau ini mau sampai memang goal 2 periode, apa PR-PR besarnya? Karena tadi ada banyak banget tantangannya. Sekarang masih 11 bulan aja dari partai politik, dinamikanya udah sangat tinggi. Apalagi masih jauh itu 2 periode. Iya kan selalu adalah soal ekonomi kan. Itu yang paling utama itu. Itu pertama. Dan yang paling menarik untuk dilirik itu adalah soal IKN kan. Apakah setelah 2 periode misalnya Pak Prabowo berkenan untuk pindah ke Meskipun sudah bilang mau ibu kota politik kemarin. Wah, lain lagi. Enggak, itu menarik pernyataan itu. Itu makin menguatkan bahwa tidak ada minat kan untuk ke sana. Jadi hanya ibu kota politik saja. Ibu kota politik. Jadi artinya bukan ibu kota negara kan. Oke. Itu semakin. Nah itu dia. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah soal ini kan menariknya ya, Pak Frans ya. Gibran ini nggak punya partai, tapi memang tak kalah punya relawan kan. Nah artinya Pak Prabowo tetap membutuhkan kekuatan yang bisa mengamankan beliau nanti di parlemen, kan? Nah membangun koalisi besar seperti yang sekarang boleh jadi mungkin agak sulit untuk 2029 yang akan datang. Sebab ada peluang bagi orang sekarang untuk siapapun bisa maju di situ. Gitu. Dan relawan juga melihat ini ya. Disitulah saya malah berpikir nih.
jangan-jangan juga Pak Prabowo sedang menyiapkan orang lain untuk ikut bersamanya nanti 2029. Dan boleh jadi nama itu salah satunya adalah Puan Maharani gitu. Terakhir singkat, kalau disebutin nama lain ada sebut Mbak Puan. Kalau Bara JP tetap yakin pasangannya Prabowo Gibran? Bukan itu pertanyaannya. Kalau Prabowo Puan Maharani, Bara JP gimana? Iya, Gitu. tapi kan pasti akan kekeh tetap Saya Prabowo kira ini Gibran. pertanyaan masih pagi. Masih sangat masih jauh lah ya. Saya ingin menanggapi Iya. tadi itu Mbak. Artinya begini, kita bicara partai politik dengan kekuatan basis, ya. Ya. Suka nggak suka partai politik itu membutuhkan relawan Ya. karena basis. Ya. Memilih partai politik itu bukan pengurus toh, ini kan masyarakat umum. Ya. Dan komunitas masyarakat umum yang tergabung dalam berbagai Oke. relawan itu menentukan. Ya. Nah kalau basisnya kuat, suka nggak suka, partai politik itu akan juga memilih. Oke, jadi masih panjang PR-nya, Masih. silakan. Iya. Tarung masih jauh 2 periode, 1 periodenya masih jauh juga soalnya, Iya, masih ada iya. 4 tahun ke depan. Terima kasih juga Pak Frans, terima kasih Sama-sama. semuanya sudah Iya. hadir. Sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara tetap di tempat dulu Bapak-Bapak, terima kasih. Berikutnya saudara kami kembali dengan informasi lainnya, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkap ada 233.000 guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Sesaat lagi.